Nah, hari ini kita telah memasuki pertemuan yang kelima ya, dengan pokok bahasan mengenai norma-norma dan kaidah dakwah. Saya sudah men-share ada dua bahan bacaan begitu. Yang pertama berkaitan kewahidud dakwah, kaidah-kaidah dakwah. Paling tidak ketika bicara tentang kaidah dakwah ini ada temannya. Ternyata tidak kurang dari penulis Timur Tengah begitu dengan berbahasa Arab, hasil searching, dia pencarian. Ternyata ada judul khusus Qawaidud Dakwah yang apabila diterjemahkan menjadi kaidah-kaidah dakwah. Sedangkan selain kaidah untuk bentuk lain dari pembahasan kita tentang norma dan kaidah ini, saya juga mengirimkan slide tentang rambu-rambu pelaksanaan dakwah. Jadi dalam pelaksanaan dakwah pun ternyata harus ada rambu-rambunya, rambu-rambu penyelenggaraan dakwah. Eh, saya teringat beberapa mungkin puluhan tahun yang lalu ya, di masa-masa Orde Lama dan mungkin masih berlanjut sampai ke awal-awal Orde Baru, yang namanya dakwah itu betul-betul diawasi, betul-betul di apa namanya betul-betul ada dalam pengawasan oleh aparat, kadang dandim atau peramil. Kalau ada kegiatan dakwah pasti pada berdatangan. Pasti akan mengawasi seperti apa gerak-gerik dakwah itu dilaksanakan sedemikian ketatnya. Barangkali memang kebijakan politik pada waktu itu begitu khawatir, begitu sensi ya terhadap dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para dai. Barangkali ada semacam kekhawatiran, ada misi-misi lain di balik dakwah yang diselenggarakan. Mungkin begitu. Jadi memang untuk pelaksanaan dakwah, apalagi dakwah ini kan dilaksanakan atau berlangsung di satu tempat tertentu, dalam satu lokus tertentu, berada di tempat tertentu, nyataannya tidak sepi dengan aturan, norma, atau kebijakan-kebijakan yang sedang dilangsungkan. Dalam situasi genting dan gawat, itu bisa berakibat dengan tidak kurang di masa Orde Lama itu banyak dai-dai yang ditangkap, kemudian dipenjara. Dan sering disebut sebagai dai subversif. Ini barangkali karena dakwah dilakukan oleh kelompok tertentu mungkin ya, katakanlah, dan kadang kurang memperhitungkan atau mempertimbangkan aturan atau kebijakan di mana dakwah itu dilakukan. Jadi sekurang-kurangnya memang dakwah itu ada beberapa faktor ya yang turut ambil bagian, turut mempengaruhi dilangsungkannya kegiatan dakwah. Paling tidak yang pertama tentu dari ajaran Islam itu sendiri. Bagaimana ajaran Islam memberikan satu doktrin, satu ajaran tentang dakwah. Mulai dari hukum berdakwah, kaifiyatul dakwah, adabud dakwah, etika dakwah kan, cara-cara dakwah atau metodologi dakwah. Jadi kadang juga kaidah-kaidah dakwah. Itu di satu sisi lain negara atau pemerintah itu juga memiliki seperangkat aturan. Jadi biasanya sebuah negara itu bisa mengantisipasi berbagai hal dan kemungkinan, di samping memang khususnya kalau di negara Indonesia agama ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sejarah Pancasila, sejarah Undang-Undang Dasar 45, Pancasila sendiri di sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa membuktikan bahwa
betapa bahwa sila ketuhanan ini satu hal yang urgent ya, sesuatu yang dijadikan landasan bagi penyelenggaraan negara. Itu kan bisa diterjemahkan sebagai negara ini tidak anti agama, negara ini negaranya umat yang beragama, negara yang religius, negara yang agamis, karena telah menempatkan misalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang menghendaki bahwa penduduk warga negara ini adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Jabaran operasional kan di pasal 29 ya, Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 dan 2 itu lebih ditegaskan lagi, negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di ayat yang keduanya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan keimanan, sesuai dengan kepercayaannya, agama dan kepercayaannya itu. Ya dari sini saja kita sudah bisa menangkap ya, bahwa Indonesia adalah negara beragama, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, baliknya akan melarang siapa saja ya, apakah pemikiran terlebih lagi gerakan-gerakan yang katakanlah menafikan keberadaan agama, rongrong keberadaan agama di negara Indonesia. Tapi di pasal 29 ayat 2-nya juga mengakui bahwa agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia bukan hanya satu, tapi sekiranya setidaknya ada 5 agama besar ditambah aliran kepercayaan, kalau salah yang terakhir mulai diakui ya, kepercayaan. Nah, jadi ini pengakuan negara terhadap keyakinan, kepercayaan yang dimiliki oleh warganya, oleh warga. Dan siapapun tidak bisa mengintervensi keyakinan itu. Muslim dengan agamanya, Kristen juga dengan agamanya, juga penganut-penganut yang lain. Negara di situ tampil sebagai pemberi jaminan, mengayomi, melindungi, memfasilitasi juga jaga keberlangsungan para penganut agama untuk melaksanakan keyakinan. Sesuatu yang dianggap salah dan langgar adalah ketika ada pihak-pihak yang kemudian mengganggu dan merongrong kelangsungan keyakinan agama suatu pemeluk. Nah, saudara sekalian, ini jelas ya. Ini dari dasar negara saja sudah begitu, maka turunan-turunannya sudah barang pasti, apakah itu peraturan pemerintah ataupun perda-perda akan mengacu kepada apa yang menjadi dasar negara itu, atau yang menjadi landasan bagaimana menyelenggarakan kehidupan bernegara itu. Nah, dalam hal ini berarti sebetulnya sederhana saja ya dari kebijakan pemerintah. Kita melihat tentang keberadaan pasal 91 ayat 1 dan ayat 2 yang intinya kurang lebih ya, kalau saya kadang terjemahkan dengan bahasa filosofi orang Sunda. Yang pertama, agama kedah janten ageman. Agama itu harus dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, khususnya bagi para pemeluk agama. Yang kedua, agama kedah jeung dari gama. Maksudnya agama itu harus dijabarkan, diimplementasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah dia sebagai apa namanya di dalam keluarga, apakah di tempat kerja, ada sesuatu yang mengatur pola hidupnya. Ya, dalam hal ini kalau di negara kita ada beberapa ta'abudi barangkali yang sudah biasa dijalankan dan tidak diganggu, tidak saling mengganggu satu sama lain. Misalnya pelaksanaan sholat ibadah, sholat lima
5 waktu sehari semalam, jadi halang-halangi kalau mau berjamaah di masjid, atau di bulan Ramadan, melaksanakan haji, itu sudah melekat ya dan sudah menjadi apa namanya ciri-ciri peribadahan yang dimiliki oleh umat Islam. Tugas negara melindungi, mengayomi apa yang menjadi kebutuhan umat. Karena ibadah, tempat ibadah mungkin begitu. Kemudian kalau ibadah itu memerlukan fasilitas transportasi darat udara seperti haji, ya itu sudah menjadi tugas katakanlah pemerintah juga bagaimana mengayomi kepentingan penduduk atau warga negara ini. Yang seringkali timbulkan masalah adalah ketika memang keluar dari batas-batas dalam konteks hubungan dan pergaulan di antara umat yang berbeda itu, orang muslim dan non muslim misalnya, yang terjadi gesekan karena sudah terlampau jauh misalnya dari batas-batas demarkasi yang seharusnya dijaga, ini diterobos, mengganggu kenyamanan dan ketertiban yang lain. Jadi saya kira ini memang problem yang tak ada henti-hentinya sehingga pemerintah pun selalu ada upaya untuk membangun merajut kerukunan umat beragama. Kemudian di antara pemeluk agama juga membentuk forum komunikasi umat beragama. Ada lagi forum lintas umat beragama. Saya kira ini tiada lain adalah bentuk penjabaran bagaimana mengoptimasi pasal 29 ayat 2 ini pada tataran implementasi. Sudah mengantisipasi berbagai hal yang tidak diharapkan karena dalam kenyataannya yang namanya kisruh itu kadang yang berbau sara, kisruh berbau sara itu kadang terjadi di beberapa tempat. Mungkin kesini agak adem ayem ya, sudah mulai rukun, mungkin berhasil kerukunan ya. Tapi di beberapa tempat yang lalu ada misalnya dibakar atau sebaliknya, atau konflik sampai ke tawuran, sampai ke kegaduhan itu ya tawuran antar pemeluk. Dulu seperti kejadian di Poso, di Ambon, Maluku, misalnya. Tasik juga pernah beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi ternyata umumnya tidak murni dipicu oleh persoalan agama, awalnya selalu dari persoalan sosial, di masalah kesenjangan pribumi non pribumi, tapi selalu berimbas pada menggunakan bahasa agama. Mungkin bagi kelompok tertentu ini hal yang paling mudah untuk menciptakan kekisruhan. Kemudian yang tak kalah pentingnya dalam dakwah ini adalah keadaan masyarakat itu sendiri, masyarakat dan budaya, berkumpul dengan budaya dan sensi juga. Dan hanya karena persoalan terusik, kebiasaannya masyarakat itu marah. Nah itu, kalau saya ceramah, si ustadznya dikejar-kejar oleh seorang jamaah dengan membawa golok, saya mengancam ini. Mungkin ingin menebasnya. Tidak sedikit ya setelah dakwah itu menimbulkan utara setelah praktek-praktek tabligh. Nah, ya kadang lah ada ya, turistis mungkin ada. Terusi keyakinannya, kebiasaannya, tidak sedikit reaksinya itu adalah frontal terhadap para dai. Sehebat apapun dakwah, kadang reaksi itu akan ada, apalagi kalau sudah menyangkut mengancam kepentingan, mengancam nasib hidupnya. Jauh-jauh lah misalnya dibubarkannya lokalisasi pelacuran. Kan selalu ada dampak.
saat ada dampak, atau misalnya pabrik miras ditutup, selalu ada reaksi-reaksi. Jadi memang bukan perkara mudah di sini. Bagaimana dakwah ini sebaiknya dilaksanakan dengan tujuannya bisa diupayakan, bisa dicapai, tapi tingkatan hebat-hebat kalau bisa dihindari. Orang Sunda lauk na benang, kaina herang. Dan ikannya dapat, airnya keruh, dan menciptakan kekeruhan. Ya, faktor-faktor itu tidak selamanya sejalan, sering juga terjadi saling bertentangan. Dalam kerangka pemecahannya lahirlah sejumlah kaidah melalui pikiran para ulama. Bagaimana antara tuntutan ajaran di satu sisi dengan percayaan pada sisi yang lain, kita suka pegedum. Di satu sisi si dai mengemban misi pembersihan tauhid, mengajak kepada bersih-bersihnya tauhid. Terkadang banyak hal yang kemudian harus berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk meninggalkan tradisi-tradisi yang berkembang. Sementara masyarakat sudah merasa bahwa ini adalah bagian dari hidupnya, bahkan mungkin pencahariannya. Kurang dari tokoh adat, akan lebih reaksi secara frontal terhadap seruan, ajakan, atau upaya-upaya yang dilakukan oleh para dai itu. Misalnya dalam kegiatan pesta, pesta laut ya, itu kan punya tradisi para nelayan itu. Sebagai bentuk tasakurnya itu misalnya dengan mengirim kepala kerbau ke tengah laut. Ini berkaitan dengan kepercayaan. Kadang satu sudut pandang ajaran agama tidak menghendaki yang seperti itu. Nah, walau bagaimanapun juga manusia adalah makhluk yang mulia dan tidak seharusnya mengabdi kepada selain Allah. Di sudut pandang budaya justru melihat bahwa ini dalam upaya membangun jalinan hubungan harmonis, mungkin dengan hal-hal mistik di laut. Tapi terkadang itu terjadi bentrok salah satu dengan yang. Ini bagaimana langkah pemecahannya? Memang problem klik itu sudah sekalian barangkali menjadi asal usul ya. Kenapa ada rambu-rambu dakwah tidak akan lepas dari adanya sejumlah faktor-faktor yang tidak bisa terhindarkan ketika orang akan melaksanakan dakwah. Mengenai kaidah-kaidah dakwah tersebut juga ada beberapa hal yang saya sampaikan di slide yang sudah saya kirim itu. Pertama, ini dari Jemaah Amin Abdul Aziz semua ya. Al-Qudwah Qobla dakwah. Artinya keteladanan sebelum dakwah. Ada yang ngepost ini enggak, slide-nya ini dikirim ke Google Meet biar bisa dibaca bersama-sama. Di share screen maksudnya Pak? Iya, di share. Yang saya ini kok susah ya mau share. Nggak muncul. Bentar ya Pak, coba dulu. Akan dicoba. Sambil minum juga boleh ya, saya juga mau sambil minum.
Nah, ada ya. Putri Ananda yang kirim ya. Rambu-rambu dakwah. Tadi sudah sampai yang mana itu? Yang salib kedua, salib ketiga, keempat, kelima. Nah, kaidah-kaidah ya. Ada beberapa kaidah dakwah yang ditulis oleh Juma Amin Abdul Aziz dalam bukunya Fiqhud Dakwah, dalam fikih dakwah. Yang pertama, al-qudwah qabla dakwah. Apa artinya? Qudwah itu keteladanan ya. Keteladanan sebelum dakwah. Nah, kira-kira apa maksudnya? Silakan, ada yang mau menjelaskan? Al-qudwah qabla dakwah apa maksudnya, Kak? Kepikiran nggak kira-kira? Apa maksudnya? Keteladanan sebelum dakwah. Nah, kalau ini jadi salah satu kaidah yang harus dilaksanakan, jadi dai itu memang berat. Pantesan suka ada yang bicara gini, ah, saya mah nggak mau dakwah dulu, saya tahu diri, saya belum bisa banyak. Terus terang katanya belum bisa jadi orang baik, bisa sholat, bisa dakwah sholat gimana, saya aja sholatnya ini. Mau menyampaikan bab sodako gimana, saya juga masih pelit. Memang kaidahnya berbunyi begitu. Ya paling tidak jangan jadi ahli maksiat dulu. Kamu terjun jadi ahli dakwah, praktisi dakwah sedapat mungkin muru'ah itu ya, menjaga muru'ah. Jangan sampai orang itu menilai belum apa-apa, udah anti. Karena menolak kepada kehadirannya. Apalagi pernah tercium melakukan dosa besar. Baru melihat mukanya aja misalnya udah enak. Jadi kedua qobla dakwah mesti harus memperlihatkan ciri-ciri kebaikan di dalam dirinya. Di orang masyarakat bisa merasakan bahwa orang ini etikanya baik. Masyarakat bisa merasakan bahwa orang ini kayaknya tulus, cita-cita dan pengabdiannya adalah untuk kebaikan kita. Terlihat dari cara bertutur dan juga gerakan-gerakan yang dilakukannya selama ini. Langkah-langkah dalam hidupnya selama. Jadi memang Al-Qudwa ini personal quality, kualitas personal yang mutu personal yang dimiliki seorang dan. Kemudian yang kedua, at-ta'lib qabla ta'rif. Ini kira-kira diartikannya apa? Mengikat sehati sebelum mengenalkan, Pak. Ya, mengikat hati sebelum mengenalkan. Maksudnya, Jadi maksudnya itu seperti kayak kita merebut hati si mada'u sebelum kita mengajak dia ke dakwah. hmm, merebut hatinya. Kita sering Ya dengar kalau istilah bahasa, kata bahasa modernnya ini Pak, PDKT dulu gitu. PDKT. Ya, supaya hatinya terbeli dulu ya. Kalau hatinya sudah terbeli kan berikutnya dia akan terbuka, menerima atau membuka hubungan lah. Menyentuh hatinya. Sebetulnya dakwah yang berat ini yang bisa bagaimana membuat orang terbeli hatinya, terpikat hatinya. Bagaimana caranya? Ini pengalaman kalian supaya bisa terpikat hati seseorang, bagaimana cara? PDKT kepada teman Anda ya. Di awal-awalnya dari pandangan pertama Anda sudah jatuh hati pada seseorang, tapi bagaimana supaya dia
terpikat ya, hatinya kepada kita, jangan sampai bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi harus timbal balik gitu. Supaya timbal balik kita itu PDKT-nya bagaimana? Apakah dengan banyak memberikan perhatian misalnya? Kita mah sering tumben ya, sering memberikan perhatian, nanyain kabar. Ya bisa-bisa saja gitu. Orang yang lagi sedang jatuh hati kan begitu, nanyain kabarnya. Mungkin mengirimi hadiah ya, mungkin membantu dia di saat dia sedang membutuhkannya. Yang paling menyentuh itu kalau lagi orang lagi sedang butuh-butuhnya, dia datang sebagai penolong, sebagai pemberi solusi atas masalah dihadapi. Ini dakwah-dakwahnya kalangan misionari itu kayak begitu. Datang di saat terjadi bencana, musibah, apakah tsunami, apakah banjir bandang, atau gempa bumi, ya, rumahnya hancur, hartanya ludes, dan sakit-sakitan juga. Dia datang ke situ menawarkan bantuan. Ya kadang tanpa ucapan juga orang bisa menilai. Ini kadang tidak sedikit pola dakwah kayak gini diterapkan juga oleh para elit politik yang untuk mendulang suara, untuk dari pengikut, untuk kampanye, gitu. Dengan melakukan kebaikan sambil diiringi dengan apakah stiker, apakah baliho, gitu ya, supaya orang tahu ternyata dari sekian banyak yang peduli ini diantaranya ini sangat peduli misalnya terhadap nasib orang-orang yang membutuhkan. Itu biasanya jadi pintu pembuka di mana orang menerima ya kedatangannya, dan setelah itu terbangun komunikasi. Ya selangkah lagi kalau mau menjelaskan mungkin visi misi tujuan kalau partai politik ya, visi misi tujuan dan agenda-agenda lain dengan cara-caranya yang simpatik. Nah, tinggal menjelaskan. Kalau sudah menjelaskan at-ta'rif qabla taklif, mesti harus didahului oleh penjelasan sebelum pembebanan. Jadi jangan loncat. Kenal baru beberapa hari sudah banyak permintaan. Ini yang tidak disukai. Rugi gitu ya berkenalan dengannya, baru kenal aja sudah begitu banyak misalnya yang diminta. Kadang itu inilah, mendingan tidak berteman lah dengan orang itu. Kalau tahu begini saya nggak mau berteman. Jadi memang ini adalah at-tadarruj, ini adalah sebuah tahapan. Jadi al-qudwah, at-ta'lif, kemudian ta'rif, baru kemudian taklif ke sana. Kalau sudah menjadi orang-orang yang beriman semua kan, orang beriman itu selalu siap menerima perintah. Misalnya ini yang waktu dekat lagi berapa 2 minggu kurang, wajiban ibadah saum Ramadan ya. Itu kan Al-Baqarah 183 sampai 187 ya. Ayat Ramadan. Yang pertamanya ya ayyuhalladzina amanu, kayak orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman yang dipanggil di situ? Orang-orang yang beriman itu ya sudah terikat hatinya. Dia siap menerima perintah. Perintah apapun yang Allah perintahkan, dia siap untuk menjalankan. Dia sudah tertarik dan terikat. Apalagi ya orang beriman itu bukan sekedar tertarik terikat, tapi betul-betul paham ya. Betul-betul mengetahui itu awalnya tertarik karena Allahnya itu yang Maha Rahman Rahim, Allah yang Maha Murah. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak ada nilai guna dan manfaatnya bagi manusia.
bagi kehidupan, bagi diri, bagi masa depan, kan begitu. Jadi walaupun tiap tahun mungkin ada yang sudah 70 kali beribadah puasa, 80 kali, tetapi setiap kali datang Ramadan pasti dia menyambutnya dengan gembira dan sukacita. Mata berbinar-binar, wajah berseri-seri, hati berbunga-bunga saat datang bulan Ramadan itu. Marhaban ya Ramadan. Apalagi diperkuat dengan barang siapa rasanya yang bergembira di bulan Ramadan, gembira karena datang Ramadan. Romalahu jasadahu alani roh haram, neraka menyentuhnya. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu siap walaupun sudah berkali, paling Ramadan gitu-gitulah ya. Bukan yang pertama kok, tapi nggak begitu. Pasti orang-orang yang mengerti, yang sudah tertarik, dia akan selalu siap menyambut perintah itu. Tambah lagi diperkuat melalui wejangan-wejangan, nasihat-nasihat hikmah Ramadan sampai ke Idul Fitri, itu semakin berat. Jadi taklif melaksanakan puasa bukan perkara yang berat. Demikian juga hal lainnya. Jadi harus bertahap, tidak ujung-ujung dibebani baru aja jadi mu'alaf. Sudah kena beberapa kewajiban yang berat lagi misalnya. Ini tentu hanya akan terganggu lah keberagamaan. Kemudian ada daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil manfaat. Ini kaidah dari usul fikih ya. Menolak kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ada yang bisa ngasih contoh? Jadi ada yang lebih didahulukan sebelum yang kemudian. Ambil manfaat itu bagus, memberi manfaat. Tapi ternyata masih lebih bagus menolak mafsadat. Bahwa darurain, mengambil yang paling ringan madorotnya di antara dua hal yang dianggap madorot. Dihadapkan dengan dua situasi. Melakukan zina atau misalnya gitu. Ini anak-anak remaja yang tabu walau-walau. Mungkin hanya sekian persen atau lebih banyak persen, ya tahu. Berzina atau melakukan hal lain yang dosanya lebih ringan daripada berzina. Kadang-kadang mungkin tidak tahu dalam kamus psikologi mungkin ya, kajian seksiologi atau apa. Orang lebih memilih misalnya melampiaskannya ke sesuatu, mungkin berhalusinasi atau apa, mungkin berhayal daripada melakukan zina. Kalau sudah jatuhnya ke zina kan dosa besar, berat sekali. Dia cari yang lebih ringan, mungkin juga bisa dihukumi berat lah gitu. Darurainnya itu pasti ada dua-duanya. Walaupun darurain memilih yang lebih ringan madorot. Ada juga kaidah al-muhafadatu bil qadimis sholih wal adu bijadidil aslah. Menjaga, memelihara hal-hal yang baik di masa lalu dan mengambil yang lebih baik untuk ke depan. Ini kaidah pembaharuan. Jadi sesuatu yang sudah baik kita jaga. Tapi jika ada yang lebih baik kita coba terapkan, tambahkan. Kita tambahkan. Tradisi apa yang belum ada? Pranata apa yang belum ada? Kita tambahkan. Kebaikan untuk mengembangkan peradaban. Nah ini berbahasa Arab ini. Ini silakan yang jago bahasa Arab. Kira-kira apa terjemahnya ini? Ini dari kaidah dakwah ya. Yang jago kitab kuning siapa di sini? Yang pernah dari pesantren mana?
Enggak. Kalau pesantren identiknya tuh dengan penguasaan kitab kuning ya. Kitab, bukan kitab putih, kitab kuning. Arab Gundul, bahasa Arab tanpa harokat. Yang pertama apa ini? Al-ihtimamu bistimalatil qulub. Ihtimam apa artinya? Pentingnya istimalatil qulub, memperhatikan aspek rasa barangkali ya. Ya kalau berdakwah coba perhatikan juga aspek-aspek hati ini. Kalau dakwah itu dari mulut sampainya ke telinga, kalau dakwah dari hati kan sampai ke hati kan gitu ya. Jadi berdakwahlah dengan menggunakan hati ataupun perasaan. Harus ada tenggang rasanya, harus ada empatinya kan gitu. Ya katakanlah hati ini ada juga pertimbangan itu adanya di hati. Terus bisa ngaraga perasa, menjaga perasaan orang yang didakwahi juga. Kalau momennya tidak pas itu alih-alih menghasilkan sesuatu malah jadi kontraproduktif. Ini hanya sekedar jadi acuan karena memang implementasinya kadang berat gitu ya kalau dakwah dengan mempertimbangkan aspek perasaan. Mungkin dalam dakwah fardiyah, tahu dakwah fardiyah itu juga dakwah usroh, dakwah keluarga. Yang dia didainya mungkin bapaknya, mungkin ibunya, mungkin anaknya. Sewaktu-waktu jadi madunya bapaknya, ibunya, atau juga anaknya. Harus sekali menimbang rasa itu. Apalagi anak-anak remaja itu katanya ini lebih percaya kepada temannya ketimbang kepada orang tua. Kalau kurang-kurang bisa orang tua memainkan peran, alih-alih berhasil, maka si anak mungkin lebih banyak menghindar dari kedua orang tua. Ada satu kondisi, satu keadaan di mana orang tua, walaupun dia ayah, walaupun dia ibu, tapi dia memainkan peran sebagai sahabat, ngajak diskusi ke anaknya. Apa namanya, demokratis tuh, tidak otoriter. Pokoknya cek ayah, cek bapak, jangan aku kadinya. Pokoknya cek kata emaknya harus nikah kasih anu, waduh, tidak boleh tidak. Dalam hal pilihan sekolah, atau hal dalam pilihan menentukan calon istri, calon suami, atau dalam bab-bab lain lah gitu. Kadang terlalu jauh gitu. Alih-alih menerima malah si anak itu berontak. Yang paling repot kalau sudah tidak percaya kepada orang tua. Jadi bagaimana mempertimbangkan aspek rasa. Intimamu bistimalatil qulub. Terutama dalam konteks dakwah fardiyah. Sebetulnya dalam konteks dakwah amah, dakwah umum juga ya tetap orang dai perlu juga memperhatikan bagaimana kondisi psikologis dari para mad'unya itu. Terus yang kedua, ini bagaimana ini membacanya? Is'arul mad'uin bida'wati ilal Islam la illa magonimi jatiyah. Apa artinya? Para mad'u menyadari. Is'ar itu menyadari
terhadap ajakan mereka kepada Islam. Ini kembali ke para dai lah begitu. Ajakan terhadap mereka ini kepada Islam. Para madu merasakan, menyadari bahwa ajakan ini untuk ajakan kepada dirinya ini adalah untuk kepada Islam. La ilah bago dimidatia, bukan kepada keuntungan pribadinya. Ini semacam kritik terhadap para elit gitu. Kalau berdakwah tapi ujung-ujungnya demi popularitas, ini apa namanya, ya mungkin meningkatkan elektabilitas, pakai bahasa-bahasa agama, pesan-pesan agama. Tapi yang terbaik itu Madu itu bisa menyadari ini orangnya tulus ya. Tulus mengajaknya itu kepada Islam dan menginginkan sekali kebaikan yang terjadi ataupun dimiliki ataupun yang dilakukan oleh umat. Supaya orang itu misalnya kalaupun melaksanakan sholat ini berdasarkan pada si imammu menyadari apa sih kepentingan manfaat dari ibadah itu, buahnya seperti apa. Nah, barangkali berawalnya tidak dari aspek dijejali perintah, tetapi lebih pertama masuk itu dari pintu pemahaman, ngerti dulu. Itulah qabla taklif itu jangan belum apa-apa sudah perintah, tapi bagaimana dibangun kesadaran dan kebutuhannya terlebih dahulu terhadap arti penting Islam ataupun ajaran-ajaran. Kemudian yang ketiga, al-ihtimamu bil qudwah fi tabligid dakwah. Ini yang tadi ya, al-qudwah qabla dakwah. Pentingnya qudwah di dalam menyampaikan dakwah. Jadi jangan hanya pasif menyampaikan, tetapi dari sisi-sisi keteladanan Allah sangat jauh sekali sebetulnya. Sangat jauh sekali dari kalau dakwah nama hitam putih ya, tetapi di dalam pengamalannya itu abu-abu. Nah, mestinya kalau ingin kelihatan yang tulus itu jangan seperti itulah, jangan terlalu memfonis, terlalu kontras dulu. Kecuali memang akan masuk akal kalau memang pribadinya juga begitu dia mah tokoh tapi memang dia konsekuen dengan apa yang diucapkan. Uluwiyatul usul alal furu. Ini apa maksudnya? Lebih mengedepankan yang pokok daripada yang cabang. Kita sering mendengar istilah furu'nya. Nah, maksudnya kurang lebih jangan terjebak pada persoalan furu yang kemudian menimbulkan konflik-konflik. Tapi diperkuat aja dari aspek-aspek yang usulnya. Misalnya lebih kepada akimis sholahnya. Timbang misalnya dari sisi yang satu telunjuknya di otak-otak, yang satu enggak. Dan misalnya yang satu kalau tahiyat itu pas tasahud diangkatnya. Tapi kalau yang lain sejak tahiyat sudah diangkat. Dan juga yang digerakkan pas asyhadu alla ilaha illallah, pas Allah itu digerakkan telunjuk. Jika mungkin ya muqaranatul madhab, perbandingan mahalnya ya lakukan. Kalau tidak mungkin dia tidak mampu menjelaskan ya yang usul aja, yang pokok. Bagaimana bisa mengawal amalan sholat 5 waktu yang sehari semalam itu. Bagaimana khusyuk dalam sholat. Kalau bab khusyuk barangkali beda dengan fikih. Kalau khusyuk kan lebih ke tasawuf. Kalau sudah fikih sholat, nah ini kadang ada yang merasa terusik.
biasa tradisi tarawehnya 11, tiba-tiba Ustadz datang seraya misalnya menghantam yang 11 itu, yang abdol itu 21 atau lebih dari itu. Seraya mengatakan dengan nada yang misalnya kurang bisa menghargai terhadap yang, atau sebaliknya, atau sebaliknya, benar manusia 11 dasarnya ini, tapi sembari kurang bisa apresiatif terhadap orang yang mengemalkan lebih dari itu. Barangkali kalau dalam hal ini benar kaidah yang mengatakan kul khairon aw liyasmut. Kalau tidak paham dengan diam saja. Jadi kadang memang kita harus mengenal medannya ya. Oh, ini Masjid Jami ini majemuk. Kalau yang ini NU, ini versi susah. Maka dalam penyampaiannya itu tidak memaksakan, membawa misi untuk mengubah hal-hal yang sudah biasa dijalankan. Karena umumnya masyarakat itu misalnya beribadah sudah merasa nyaman dengan tradisi yang diterapkan oleh pendahulunya selama ini. Itu yang harus diperkuat itu adalah ya pentingnya ibadah sholatnya itu mungkin beragam manfaat, faedah, gapai kehusuan, makna ibadah. Kemudian ada ataisiru la apa? Taksir ya. Memudahkan tidak mempersulit. Apa maksudnya mempermudah tidak mempersulit? Kalau sekira bisa dibikin mudah, kenapa dibikin sulit? Kan gitu ya. Suka ada begitu. Padahal misalnya nilai urgensinya itu sudah sangat mendesak, tapi tetap aja dipersulit. Padahal ujung-ujungnya tetap saja ujung akhirnya itu sebetulnya tidak sesulit yang dibayangkan. Kadang suka jengkel ya, para orang tua ketika datang ke teman-teman ada ketika datang ke pesantren. Dikala anaknya sakit, terlebih di zaman sekarang yang sedang pandemi, memang aturan pandemi ini ketat sekali ya, prokes. Terlebih pesantren yang memperlakukan aturan tidak boleh santri membawa HP. Jika HP diketemukan pasti dirazia dan tidak dikembalikan lagi. Terus pesantren tertutup dengan dalih misalnya sejak awal sudah terjadi kontrak. Orang tua seakan mewakafkan sepenuhnya anaknya untuk dibina dengan cara-cara yang dimiliki oleh pesantren. Ini aturan super ketat. Tetapi orang tua kadang walaupun awalnya percaya, tetapi ada wilayah-wilayah di mana kira-kira kalau terjadi apa-apa dengan anak, kita bisa mengetahuinya atau tidak. Ini ada kejadian nyata ya, nggak usah disampaikan nama pesantren. Itu kalau ada teman yang sedikit nakal, ketika berlaku aturan larangan HP di pesantren, malah dia punya alat yang tidak dicurigai kalau itu HP, itu jam tangan apa namanya sekarang, seperti mainan, podcast atau apa katanya namanya. Dapat informasi dari temannya kalau anaknya itu sakit. Orang tua diberitahu oleh orang. Beberapa hari kemudian kontak dengan pengasuh. Mungkin mengcross-check apa benar anaknya saat ini lagi sakit, karena ada kabar keberadaan anak. Akhirnya mengakui, iya Pak, katanya beberapa hari ini sakit.
Terus gimana, sakitnya bagaimana keadaan? Parah atau tidak? Tapi dari pihak dokter pesantren sudah merekomendasikan untuk dilakukan pengecekan laboratorium. Ya akhirnya ditinggal, orang tuanya meminta untuk udahlah pulangkan saja, izin untuk pulang dulu biar dirawat di keluarga. Tapi kata pesantren, ini bukan persoalan ini ada prosedur, ada aturan main. Jadi kalau ada santri sakit di pesantren, maka ini adalah tanggung jawab pesantren. Masuk dari sisi proses, klaim, atau apapun keputusan. Wah, jelimet sekali. Ini kan kadang, padahal yang ngomong kan orang tua gitu. Orang tua kan tidak ada yang lebih prihatin ketika mendengar nasib anak sakit parah gitu. Itu kan aturan. Ya akhirnya orang tua harus bersabar. Tapi ujung-ujungnya bisa juga tuh diampun. Hanya kadang udah harus proses negosiasi yang lama gitu ya. Melalui tahapan-tahapan prosedural yang demikian jelimet. Padahal kan mungkin saja ada bisa pertimbangan lain. Silakan aja Pak, rawat dulu biar sehat lagi. Cuma nanti kalau mau masuk lagi ke pesantren, prokes lagi, swab antigen lagi, kan mungkin itu akan lebih ringan. Nah kadang ada sesuatu sebetulnya bisa mudah tapi kadang jadi sulit. Nah kalau dalam konteks dakwah, taisir la taksir, mudahkanlah gitu. Orang ini sakit, tak bisa sholat sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring. Jadi jangan mempersulit. Oh ini sakit, tidak boleh ketemu air, saklek, kata Yamum. Ada hal-hal yang lebih mempermudah. Gambarannya itu tidak serumit yang dikira. Di balik taklif beban perintah ajaran ini ada dimensi-dimensi. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul. Tidak saklek, apalagi kepada orang-orang tertentu misalnya yang memang perlu perlakuan-perlakuan lain. Tabsir la tanfir, memberikan kabar gembira bukan ancaman. Jadi kabar gembira lebih diutamakan. Dakwah-dakwah motivatif, bangkitkan gairah, semangat itu lebih diutamakan ketimbang ancaman-ancaman. Dulu ya tuh targib ala tarhib. Nah ini juga targib buat tarhib. Apa itu targib? Berikan harapan-harapan yang lebih baik untuk kesehatan. Dulu ya tuh tajir ma bil angkus ala tajir ma bil waqi. Mengutamakan perubahan di dalam dirinya sendiri daripada perubahan oleh lingkungan. Biar yang memutuskan dirinya sendiri. Jadi jangan dipaksakan oleh yang lain. Bagaimana supaya? Nah, termasuk mungkin orang tua ketika mendawai anaknya menentukan pilihan sekolah, orang tua hanya menjelaskan kalau di sini begini, kalau di sana begitu, kelebihan di sini begini, kelebihan di sana begitu, kekurangan dibanding-banding. Tetapi akhirnya biarkan yang memutuskan dirinya sendiri. Kemudian dawamut tarbiyah ba'da taubah. Ya, harus intensif di dalam pembinaan ya. Intensif dalam melakukan pembinaan setelah dia bertobat. Ada kelanjutannya. Kemudian tasqihul fikri qabla tarsyidus suluk, memperbaiki pikiran sebelum membimbing tentang cara ya, sebelum membimbingan kaifiah bagaimana gitu ya.
Lebih baik mengondisikan pikirannya dulu. Pikirannya lebih bersih, lebih sehat, lebih udah bisa menerima, baru masuk wejangan-wejangan. Ini pada dasarnya adalah tadarus dakwah. Mana yang harus dilakukan lebih dahulu daripada ya kemudian. Kenapa ya? Belum screenshot tuh. Ada problem. Ya mungkin habis itunya ya, habis kuota di laptop saya tiba-tiba menghilang. Saya screenshot dulu lah. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada waktu sekitar 8 menit lagi. Norma dan kaidah-kaidah dakwah. Ya, jadi memang dakwah ini ternyata tidak cukup hanya dengan semangat ya. Semangat yang membabi buta. Kadang sampai capek melakukan. Tapi hasilnya minim. Dakwah bil basyirah, dakwah itu harus dengan ilmu. Dan jangan terlalu begitu yakin bahwa segala sesuatu bisa diubah dan diperbaiki melalui kemampuan. Karena hakikat hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an tentang hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kau tidak akan bisa memberikan petunjuk masuk kepada yang disukai. Ya, engkau tidak bisa memberikan petunjuk termasuk kepada orang yang sangat hampir habis waktunya ya. Jadi memang dakwah itu bil basiro harus pakai ilmu, jangan sampai gawe beak bengkak atau apa. Laksanakan dakwah tetapi akhirnya ini ya. Dan satu hal yang harus disadari oleh para dai itu bahwasannya perubahan itu terjadi bukanlah bertumpu semata-mata pada kemampuannya, tapi lebih besar ini adalah masalah hidayah, itu hak prerogatif Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Ini hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah. Meskipun orang itu sangat disukai, sangat dekat, tapi belum menjamin mampu. Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Nabi Ibrahim juga kepada ayahnya yang produsen berhala. Jadi dakwah itu usaha rasional, usaha maksimal dengan mempertimbangkan berbagai hal. Tetapi dakwah juga tidak bisa terlaksana manakala tidak ada kemauan yang tumbuh dari dalamnya. Oke, saudara sekalian, kalau tidak ada yang ditanyakan, ada 5 menit lagi nih.
Udah ngabsen semuanya? Pakai apa? Pakai email ya? Nah, benar ini tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, akan saya akhiri. Oh, kalau tidak ya berarti hanya menyimak aja ya. Oke, akan kita akhiri saja dengan bacaan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya tuntas sudah perkuliahan pada saat ini. Kembali ke Pandiktom. Akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum